Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yakni tentang dasar heat treatment. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Oke, kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu, bahwa sebenarnya heat treatment itu dari zaman dulu sudah dilakukan gitu ya. Jadi pada zaman dahulu atau mungkin di saat sekarang ini masih ada tapi sangat jarang, yaitu pandai besi ya. Seorang pandai besi itu dia melakukan heat treatment sebenarnya, karena yang dia lakukan adalah mengubah sebuah material logam, di mana yang dilakukan dia adalah memanaskan material logam itu gitu ya, kemudian dibentuk gitu ya, kemudian setelah itu dalam kondisi yang masih merah begitu, masih materialnya merah menganga begitu, kemudian dilakukan pendinginan ke dalam air atau dicelupkan di air. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah heat treatment. Jadi pada zaman dulu, bahkan sampai sekarang mungkin kalau masih ada gitu ya pandai besi, itu sebenarnya adalah aplikasi dari sebuah perlakuan heat treatment. Dia dipanaskan gitu ya, kemudian dia didinginkan. Nah, pendinginannya kalau di pandai besi itu dilakukan di dalam di air, tetapi yang nanti yang akan kita ketahui tentang heat treatment ya, itu macam-macam nanti media pendinginnya, bisa oli, bisa udara, bisa air garam dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan heat treatment untuk saat ini gitu ya. Nah, memang ilmu tentang material gitu ya, itu saat ini tumbuh dengan sangat pesat gitu ya. Itu terbukti dari di dunia pendidikan itu prodi atau jurusan gitu ya, tentang teknik material dan metalurgi dan sejenisnya itu hampir cukup meluas gitu. Di universitas-universitas luar negeri pun juga pasti ada tentang jurusan maupun departemen material dan metalurgi begitu, karena memang ya ilmu material itu selalu berkembang begitu. Nah, perkembangan itu juga bertujuan gitu ya untuk selalu meningkatkan sifat maupun properties gitu ya dari sebuah material. Nah, di dalam ilmu heat treatment itu memang tujuan dari perlakuannya itu, atau tujuan dari proses heat treatment itu memang mengubah sifat dari material itu. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Mengubahnya itu ya dengan cara mengubah bentuk struktur mikro dari bahan yang ada gitu. Jadi dulu sudah pernah kita jelaskan di konsep material science bahwa di logam itu sebenarnya yang kita ubah itu adalah bentuk mikrostrukturnya. Nah, ketika bentuk mikrostrukturnya itu berubah, maka kekuatan atau propertiesnya itu dia juga akan berubah. Nah, heat treatment itu memang tujuannya itu untuk mengubah struktur mikro yang ada di dalam material logam itu. Kemudian ketika dia berubah, maka kekuatan maupun keuletan dan lain sebagainya itu dia diharapkan akan berubah. Nah, di sini di materi ini akan dijelaskan tentang gambaran bagaimana heat treatment itu sebenarnya seperti apa begitu. Nanti di semester-semester depan akan ada mata kuliah tersendiri tentang heat treatment begitu. Jadi untuk materi ini hanya dasarnya saja begitu. Oke, tadi sebenarnya sudah dijelaskan apa itu perlakuan panas atau heat treatment dalam bahasa Inggrisnya tadi, yang sudah sering saya sampaikan itu, bahwa perlakuan panas atau heat treatment itu menjelaskan tentang proses atau perlakuan
memanaskan dan mendinginkan. Sebenarnya itu ya. Jadi di situ dikatakan operasi atau kombinasi gabungan antara panas dan pendinginan. Tetapi apa namanya? Dalam prakteknya nanti ada juga yang dinamakan dengan holding time. Nah, proses pemanasan dan pendinginan itu semuanya dikontrol gitu ya. Dikontrol agar nantinya mendapatkan mikrostruktur yang baik gitu ya, atau baiknya itu adalah sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi sifat mekanisnya itu sesuai dengan harapan kita, entah nanti mau mengeraskan, mau melunakkan, mau membuat lebih ulet gitu kan. Itu terserah dari si apa namanya, si yang melakukan treatmentnya. Jadi begitu. Jadi secara singkatnya memang treatment itu atau heat treatment itu proses perlakuan pemanasan dan pendinginan. Nah, kalau ini ada istilah ya, heat treatment menurut IFHT gitu ya, dari International Federation for Heat Treatment of Material, itu bahwa heat treatment itu eh, tidak hanya melibatkan pemanasan dan pendinginan ya, tetapi juga dia berlaku untuk pemberian atau penambahan atom lain atau elemen lain gitu ya, di dalam melalui permukaan logam, misalkan yang terjadi pada carburizing atau nitriding. Jadi tadi di awal saya jelaskan bahwa heat treatment itu melibatkan pemanasan dan pendinginan, tetapi menurut IFHT ini, jadi dia tidak sampai di situ. Pemberian elemen lain atau penambahan elemen lain melalui pemanasan itu juga termasuk heat treatment. Jadi ada istilah carburizing atau nitriding. Jadi carburizing kalau saya gambarkan itu, dia memberikan unsur karbon ke dalam permukaan material. Nah, dalam proses pemberian karbon ke material itu tentu melibatkan panas juga. Nah, proses pemberian itu disebut carburizing. Nah, apa tujuan memberikan karbon di permukaan itu? Agar permukaan dari material yang diperlakukan panas itu memiliki kekerasan yang lebih tinggi, ya, memiliki kekuatan yang lebih tinggi di permukaan. Jadi di IFHT ini tidak hanya melibatkan pemanasan dan pendinginan pada material saja, tetapi juga dia berlaku untuk memberikan unsur atau elemen ke dalam permukaan material, itu juga termasuk dalam proses heat treatment. Nah, ini adalah gambaran bagaimana tahapan dari sebuah heat treatment. Jadi ada 3 tahapan dalam proses heat treatment itu. Yang pertama adalah heating, kemudian yang kedua adalah holding time, kemudian yang ketiga adalah cooling. Jadi di situ ada grafik ya, sumbu Y-nya itu adalah temperatur, berapa suhunya begitu ya, di temperaturnya berapa. Kemudian yang sumbu X-nya itu adalah waktu. Jadi pemanasannya itu kalau kita lihat dia miring, tidak langsung ke atas. Artinya apa? Artinya dalam proses pemberian panas itu tidak diperkenankan, atau alangkah baiknya pemanasannya itu diberikan secara pelan-pelan. Jadi misalkan suhunya disetting 100 dulu dalam waktu 2 menit atau 3 menit misalkan. Kemudian dinaikkan lagi 300 dalam waktu 10 menit misalnya, dan lain sebagainya lah. Jadi intinya dalam proses pemberian panas itu tidak langsung suhu sekian ratus derajat langsung diberikan dalam waktu seketika, tidak seperti itu. Sehingga gambar heatingnya itu dia melandai gitu ya. Ya agak melandai lah. Kemudian ada istilah holding time. Holding time itu adalah waktu tahan. Jadi waktu tahan maksudnya itu adalah ketika sudah mencapai suhu yang kita inginkan gitu ya, suhu yang kita inginkan, misalkan suhunya kita inginkan adalah 700 misalkan, ya maka di suhu 700 itu ditahan sekian waktu. Ya misalkan 15 menit atau mungkin setengah jam, 1 jam ditahan, waktu temperaturnya itu ditahan. Tujuannya apa? Agar menyeragamkan butirannya itu. Butiran maksudnya adalah ketika diberi panas kan pasti butirannya itu dia akan mengalami perubahan gitu ya. Misalkan
berubah fasanya. Nah, ditahan itu agar memberikan kesempatan fasanya itu berubah sama semua gitu ya. Baru nanti dilakukan proses pendinginan atau cooling. Nah, sebenarnya hanya itu, tiga itu, heating, holding time, dan cooling. Nah, nanti yang berperan terhadap hasil akhir dari heat treatment itu adalah proses coolingnya itu atau proses pendinginannya itu ya. Jadi dia bisa pendinginan secara cepat gitu ya, lambat atau sangat lambat gitu ya. Itu tergantung dari mau seperti apa properties yang kita inginkan gitu. Jadi kalau misalkan pendinginan cepat ya mungkin grafiknya itu langsung lurus ke bawah gitu. Jadi ketika suhu 700 langsung dicemplungkan ke dalam air gitu ya. Jadi itu akan sangat curam gitu. Misalkan begitu itu grafiknya akan seperti itu. Itu gambaran saja gitu ya. Nah, kemudian tujuan heat treatment macam-macam. Tujuan heat treatment itu ya bisa menghilangkan tegangan sisa, contohnya stress relief, melakukan homogenisasi, jadi agar seragam gitu ya, baik fasa maupun apa namanya sifat propertiesnya itu antara di permukaan sampai di dalam itu biar seragam, itu namanya homogenizing gitu ya, diseragamkan. Kemudian bisa untuk meningkatkan ketangguhan atau melunakkan, bisa memperkeras, menurunkan kekerasan dan menambah keuletan dan lain sebagainya. Itu contoh-contohnya itu ya, ada annealing, normalizing, hardening, tempering dan lain sebagainya. Itu nanti akan Anda peroleh semuanya itu di dalam mata kuliah heat treatment entah di semester 3 atau semester 4 nanti akan Anda dapatkan dan akan lebih detail penjelasannya terkait heat treatment. Nah, ini untuk jenis-jenisnya ya. Untuk melunakkan, misalkan ada homogenizing, normalizing, full annealing, spheroidizing, stress relieving, dan macam dan lain sebagainya lah. Untuk pengerasan, contohnya misalnya direct hardening gitu ya, pack carburizing, gas carburizing, liquid carburizing, nitriding, carbon nitriding, dan lain sebagainya. Jadi ini hanya saya kasih istilah-istilah saja, nanti akan dijelaskan lebih detail di mata kuliah heat treatment nantinya. Nah, ini saya akan berikan salah satu contoh perlakuan untuk mengeraskan gitu ya, hardening. Jadi untuk proses mengeraskan itu dipanaskan kan gitu ya. Di situ digambarkan orang membawa material mau dimasukkan ke dalam dapur pemanas atau furnace atau oven gitu ya. Dimasukkan ke situ, kemudian diberikan panas sampai berapa panasnya itu tergantung. Kalau di situ digambarkan ada preheatingnya 550 sampai 650, kemudian ada final heatingnya 900 sampai 1050 gitu ya, kemudian di waktu tahan gitu ya. Kemudian nanti setelah itu dilakukan quenching, diambil kemudian dimasukkan ke dalam media pendingin ya, dicemplungkan begitu, bisa ke dalam oli, ke air atau ke apa namanya air garam gitu ya, atau disemprot gas atau udara dan lain sebagainya. Intinya untuk quenching, namanya quenching itu adalah pendinginan secara cepat. Jadi untuk mendapatkan hasil kekerasan yang tinggi atau hardening itu dilakukan pendinginan dengan cepat gitu ya. Itu nanti akan mendapatkan struktur berupa martensit, di mana martensit itu dia memiliki kekerasan yang tinggi dan kekuatan yang tinggi, namun umumnya akan getas sifatnya itu. Nah, karena sifatnya yang getas, maka perlu dilakukan tempering. Tempering itu ya tujuannya tadi untuk memberikan sedikit menambah kedaktilan gitu ya, atau menambah keuletan agar tidak terlalu getas gitu. Nah, tempering itu dilakukan dengan cara memberikan panas lagi gitu ya, yang kira-kira 160 sampai 650 gitu ya. Bisa sekali atau berulang gitu ya. Bisa temperingnya sekali atau ditempering kemudian nanti ditempering lagi itu bisa gitu. Nah, kalau dilihat secara grafiknya tadi yang dilakukan untuk hardening itu ya kira-kira seperti ini gitu ya. Ya, dia dipanaskan di preheating, kemudian dia ada dipanaskan dan gitu. Jadi dia bertransformasi antara dari alfa menjadi austenit kan gitu.
Nah, perlu diingat gitu ya, ketika ada proses pemanasan seperti ini, maka akan ada terjadi pemuaian kan gitu. Karena logam ketika panas dia akan memuai, gitu kan. Nah, kemudian dia di holding kan gitu ya. Kemudian dia dilakukan quenching. Quenching bacanya akan menyusut gitu. Ya, kemudian dia diharapkan dengan didinginkan itu maka akan mendapatkan kekerasan yang tinggi, kekuatan yang tinggi, gitu ya. Nah, tapi di situ dia dikatakan baja keras tapi rapuh kan gitu ya. Ya, ya di situ maka dilakukanlah proses temper. Nah, temper di sini ditunjukkan ada 2 kali, temper 1 dan temper 2 gitu. Nah, bisa Anda lihat sendiri nanti ini adalah meningkatkan ketangguhan. Jadi agar tidak terlalu rapuh gitu ya, dilakukanlah proses tempering gitu. Nah, kemudian ini beberapa hal yang perlu diketahui saat melakukan proses hardening gitu ya. Jadi perlu diketahui bahwa perbedaan temperatur antara bagian dalam dan permukaan itu bisa saja terjadi. Maksudnya begini, ketika panasnya itu belum sampai ke dalam kemudian langsung didinginkan dengan cepat, maka ya bisa jadi nanti kekerasannya di permukaan dan di dalam material itu, di dalam maksudnya di bagian tengah akan berbeda begitu. Nah, ini perlu diketahui itu juga, makanya di holdingnya ya, holding time-nya itu perlu diperhatikan kan gitu. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga akan ada penyusutan. Di situ dikatakan bahkan sampai 4% dari volume ya untuk mencapai transformasi austenite yaitu saat pemanasan. Tapi nanti saat didinginkan dia akan menyusut. Nah, antara pemanasan dan penyusutan, pemanasan dan pendinginan itu antara muai dan nyusut itu kalau sama tidak masalah. Tapi kalau berbeda itu nanti kan akan mengubah dimensi dari material tersebut, sehingga ya, harus diperhatikan itu maksudnya bagaimana laju pemanasannya, berapa holdingnya, berapa laju pendinginannya itu harus diperhatikan agar ya tadi tidak terjadi perubahan volume yang signifikan. Nah, kemudian dalam proses hardening hal-hal yang perlu dikontrol. Ya, lakukan preheating. Artinya itu ya panasnya intinya tidak boleh terlalu tiba-tiba lah. Jadi ada pemanasan awal begitu, pemanasan mula-mula begitu ya. Tidak langsung suhunya sangat tinggi gitu. Kemudian kecepatan pemanasan gitu ya. Ya, tujuannya apa? Agar ya tadi di preheating dulu itu, kemudian dipanaskan ditambahi lagi suhunya. Nah, sebenarnya kecepatan pemanasannya harus dikontrol itu tujuannya apa? Agar gradien temperatur itu tidak terjadi curam gitu. Artinya temperatur yang bagian permukaan sama bagian dalam itu tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Jadi makanya pemanasannya itu atau pemberian panasnya itu dikontrol, kira-kira begitu. Kemudian perlu dikontrol juga hindari susunan saling tumpang tindih gitu ya. Nah, kenapa tidak boleh begitu? Karena kalau dilakukan proses ditumpuk begitu ya, maka komponen-komponen yang ditumpuk tadi itu bisa jadi nanti berubah bentuknya itu karena terdeformasi ketekan berat dari yang atasnya begitu, maka dia akan mungkin ukurannya akan berubah dengan signifikan begitu, sehingga tumpang tindih itu kalau bisa jangan dilakukan begitu. Nah, pada tahap pemanasan akan terjadi tahap austenisasi. Jadi tujuan dari memanaskannya itu memang untuk sampai fase austenit gitu, austenisasi istilahnya. Ya, karena logam itu atau baja gitu ya, itu dia akan berubah mikrostrukturnya, berubah propertinya jika dipanaskan sampai fase austenit. Jadi ketika sampai fase austenit, didinginkan seperti apa, itulah akan mempengaruhi gitu, akan berubah maksudnya. Tapi ketika dipanaskan sampai katakanlah tidak sampai austenisasi, di bawah suhu austenisasi ya dia nggak akan berubah. Makanya hampir kebanyakan kalau mau mengubah
mikrostruktur material ya dipanaskan sampai suhu austenisasi. Nah, ada dua hal penting yang perlu diingat dalam proses pemanasan ke austenisasi ini. Yang pertama adalah waktu tahan holding time atau T kecil dan temperatur austenisasi atau austenizing temperatur atau T besar gitu ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa jika T-nya berkurang, maka kekerasan yang diinginkan tidak tercapai. Artinya jika holding time-nya itu tidak cukup waktu atau tidak cukup lama, maka dia kekerasan yang diinginkan itu tidak tercapai. Ya. Atau jika holding time-nya itu berlebih, maka terjadi pertumbuhan butir, ketangguhan berkurang, bahkan akan rapuh, gitu ya. Nah, ketika sudah selesai di quenching, ya, maka ini gambaran sifat dari material yang setelah di quenching. Terdapat tegangan sisa akibat quench, rapuh dan mudah patah, dimensinya tidak stabil, tidak siap digunakan, maka dibutuhkan perlunakan atau istilahkan tempering. Tadi di awal-awal tadi sudah dijelaskan tentang grafik dari tempering gitu. Kalau hanya dilakukan hardening, di quenching saja selesai, ya akan memiliki sifat seperti ini, kira-kira begitu, sehingga dibutuhkan proses namanya tempering gitu. Nah, ini gambaran yang tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk mengubah mikrostrukturnya itu harus dipanaskan sampai suhu austenit kan gitu. Jadi dipanaskan dalam diagram fasa Fe3C itu ya, itu kan tahu. Misalkan di material ini memiliki kandungan karbon berapa, nanti dilihat di diagram fasa itu, Fe3C-nya itu, diagram fasanya itu, kemudian dilihat austenitnya itu pada suhu berapa. Nah, untuk mengubah material yang itu tadi itu harus dipanaskan sampai suhu austenit. Nah, ketika suhu austenit sudah tercapai di holding time, kemudian mau diapakan ini? Mau diapakan dalam artian mau dibuat seperti apa kekuatannya gitu kan? Mau dibuat keras, mau dibuat ya lunak-lunak saja atau mungkin sangat lunak kan gitu ya. Itu tergantung dari kecepatan pendinginan. Nah, kalau di sini ditunjukkan, misalkan di austenit di yang kanan itu ya, yang kanan, austenit kemudian di rapid quench. Rapid quench artinya didinginkan dengan cepat, maka akan terbentuk struktur martensit. Nah, martensit kita tahu bahwa martensit ini memiliki kekerasan yang cukup tinggi, tapi kan rapuh kan gitu. Nah, sehingga ya makanya butuh dilakukan proses reheating atau dipanaskan ulang untuk ditempering itu tadi kan akan terbentuk temper martensit kan gitu. Nah, kalau austenit kita dinginkan dengan pendinginan yang moderate, ya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat begitu, maka dia akan membentuk struktur bainit kan itu. Nah, kalau dari austenit kita lakukan slow cooling atau pendinginannya sangat lambat, misalkan pendinginan lambat itu contohnya misalkan dipanaskan di dalam dapur tadi, dapur panas atau furnace, kemudian agar pendinginannya itu lambat, maka matikan saja itu suhu furnace dimatikan begitu, maka lambat laun dia akan mati karena sumber panasnya nggak ada, mati ya, maka lambat laun dia akan mendingin, bisa sehari atau 2 hari berikutnya baru kita ambil. Nah, maka itu Anda bayangkan panasnya akan hilangnya kan sangat lama di situ. Jadi maka itu gambaran dari slow cooling. Nah, kalau slow cooling maka dia akan terjadi struktur perlit dan alpha pre-eutectoid kan gitu. Nah, di dalam kotak yang bawah itu ada tren gitu ya, kecenderungan sifat ya. Ya, yang di sebelah kiri itu adalah strength, naik gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau kita baca dari bawah, spheroidite, coarse perlite, fine perlite, bainite, temper martensit, kemudian martensit, maka semakin ke atas itu strengthnya semakin naik. Kalau yang sebelah kanan yang ductility yang hijau itu semakin ke bawah semakin turun. Jadi kalau secara kekuatan martensit itu paling tinggi kekuatannya, tetapi dari aspek duktilitas martensit itu memiliki ductility yang rendah kan gitu. Ya, bisa Anda pahami sendiri lah, Anda baca sendiri kira-kira seperti itu.
Nah, ini kalau kita lihat tadi transformasi Austin tadi itu eh, rapid quench dia jadi martensit, itu gambar-gambar struktur mikronya kira-kira seperti itu gitu ya. Kalau martensit itu memang dia keras dan getas tapi kuat gitu ya, tinggi kekuatannya gitu ya, tapi getah sekali lagi ya. Kalau Anda lihat gambar struktur mikronya itu berbentuk apa namanya, runcing-runcing begitu. Ya, itu struktur martensit memang seperti itu gitu ya. Ya, kemudian dia dilakukan reheat atau dipanaskan lagi, maka dia akan jadi temper martensi kan gitu. Kalau moderate cooling yang tengah itu dia akan terjadi apa namanya, struktur bainit. Nah, kalau slow cooling dia bisa jadi perlit. Nah, perlit itu kalau dilakukan reheating, dipanaskan lagi, dia akan menjadi spheroidite atau material dengan apa namanya, struktur mikro yang bulat-bulat gitu ya, bulat-bulat gitu. Oke, demikian tadi penjelasan tentang materi dasar heat treatment, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang jelas bahwa dasar heat treatment ini hanya sebagai wawasan pembuka atau pengantar saja di ilmu bahan, gitu ya. Wawasan tentang bagaimana material itu diperlakukan gitulah, ya, dilunakkan, dikeraskan dan lain sebagainya. Nanti akan ada penjelasan yang lebih detail lagi tentang heat treatment itu di mata kuliah di semester-semester yang akan datang gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Kalau ada yang kurang jelas silahkan didiskusikan atau kita diskusikan di forum di LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.